Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, sore, malam, dan tentunya tetap semangat dimanapun kalian berada. Oke, ketemu lagi dengan Mbak Udin pada materi PPKN kelas 4. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang PPKN kelas 4 tema 7 subtema 3, yaitu indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Tentunya kalian kemarin sudah belajar berkaitan tentang keberagaman bangsa dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus dapat menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, keragaman masyarakat ini hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan ya, bukan sebagai perbedaan, tapi sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Dan dengan adanya banyak sekali keragaman, kita harusnya bisa bersikap toleransi, bisa bersikap menghormati dan menghargai. Untuk apa tuh seperti itu? Ya, untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Sebagai kita berbangsa dan bernegara yang satu, bahasa juga yang satu. Oke, terus kalau kita tidak memahami artinya keberagaman, bagaimana? Nah, di sini kita akan bahas dampak negatif apabila tidak adanya atau kurangnya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu akan terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku, maupun golongan antar agama. Selanjutnya, akan terjadinya perpecahan atau disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat adanya konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik perbedaan ekonomi, status sosialnya, ras, suku, agama, dan kebudayaannya. Yang ketiga, itu memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri sebagai kebudayaan sendiri itu lebih baik dan lebih tinggi dibandingkan kebudayaan orang lain. Bahkan dia menganggap paling baik, paling bagus. Yang lainnya itu disepelekan. Itu adalah sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Ya, sikap ini disebut juga dengan kaufimisme ya. Oke, selanjutnya dampak negatif yang selanjutnya adalah ya, semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap bangsa lain itu rendah. Harusnya kita jangan menganggap bahwa bangsa kita paling tinggi. Tapi suku bangsa yang lain itu juga setara dengan kita. Yang kelima adalah mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Ya, misalnya contohnya menolak pembangunan jalan raya misalnya seperti itu. Terus menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Jadi masyarakat itu harus ikut membangun negara, membangun negeri. Oke. Bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keberagaman antara lain sebagai berikut. Nah, contoh tindakan yang bagus ya. Yang pertama adalah menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Kemudian, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Jadi harus menghargai, harus mau hidup berdampingan. Yang ketiga adalah
berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat, perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Nah, selain ketiga hal tersebut, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Itu ya. Ya, sekarang kalau tadi sikap yang tidak kita penuhi, tapi sekarang sikap yang hendaknya kita hindari. Ya, contohnya yaitu memaksakan kehendak kepada orang lain, harus seperti ini, harus seperti aku. Nah, itu tidak boleh. Ya. Nah, kedua, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, misalnya, itu di situ ada, misalnya ada orang yang meninggal, cuek, aku mau main aja misalnya. Harusnya kita harus membantu, ya. Terus menunjukkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertua. Seperti contoh tadi, iki loh aku sukuku paling bagus, paling baik. Nah, itu tidak boleh, ya. Yang keempat, mementingkan suku bangsanya sendiri dan sikap menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa lain. Itu juga tidak perlu. Yang kelima, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. Menghalalkan segala cara ini ya, itu juga tidak diperbolehkan. Mencari keuntungan diri sendiri, itu juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Mementingkan diri sendiri daripada orang lain itu sangat-sangat merugikan orang lain. Ya, ini sikap toleransi terhadap keragaman. Ya. Toleransi berasal dari bahasa Latin, tolerer, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Jadi toleransi itu membiarkan, cuma membiarkan ya, tidak mengganggu, tidak mencampuri, itu adalah toleransi. Ya, toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Berikut sikap toleransi terhadap agama, suku, ras, budaya, dan gender. Yang pertama, toleransi dalam keberagaman agama. Ya, kebebasan beragama itu sudah dijamin oleh negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Dengan adanya jaminan tersebut, kemerdekaan beragama, segenap warga negara Indonesia hendaknya mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan sebagai berikut. Yang pertama, tidak menghina agama lain yang diyakini orang lain ya. Kedua, tidak memaksakan orang lain memaksakan agama kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati agama yang diyakini. Selanjutnya, beribadah dengan baik sesuai ajaran yang dianut. Selanjutnya, menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. Yang 6, memberikan kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Ketujuh, menjaga kerukunan antar umat beragama, intern umat beragama dan beragama dengan pemerintah. Nah, sekarang toleransi dalam keragaman suku, budaya, dan ras ya. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik tersebut, ciri fisik disebut dengan ras. Ya. Jadi setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Ya. Oleh karena itu tercipta keragaman ras. Terhadap keragaman yang ada, kita harus saling menghormati, mengembangkan sikap toleransi. Mengapa harus seperti itu?
Ya, karena masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, ras, dan pada dasarnya merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi, sikap toleransi antar suku itu diharapkan dapat terjalin ya untuk memperkuat NKRI. Selanjutnya, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Sikap toleran dalam keragaman suku dan ras kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku, baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung tinggi kemanusiaan dalam pergaulan sehari-hari. Kita harus bisa menerima suku, bangsa, dan ras yang lainnya. Selanjutnya, toleransi dalam keberagaman sosial budaya. Di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam daerah ya. Tentunya tiap-tiap daerah itu memiliki kehidupan sosial dan budaya yang berbeda-beda. Untuk itu kita harus dapat dengan adanya keragaman budaya tersebut, kita harus dapat apa? Kita harus dapat menghargai keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya, diwariskan oleh nenek moyang dari zaman kita dari zaman dahulu ya. Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia. Ya, yang selanjutnya ini adalah toleransi dalam keberagaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Gender itu apa toh? Gender itu adalah putra dan putri ya, gampangannya putra dan putri, perbedaan laki-laki dan perempuan. Nah, Tuhan itu telah menciptakan, Allah itu telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan fungsi dan peran antar laki-laki dan perempuan dalam masyarakat itu sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Contohnya, laki-laki dan perempuan dapat mengambil peran berguna bagi sesama manusia lainnya. Anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan dan kerapian tempat tinggalnya masing-masing. Itu ya, jadi tugasnya itu sama. Tidak ada terus, misalnya, yang masak itu dan yang cuci piring, cuci baju itu harus putri, harus ibu. Enggak. Bukan seperti itu. Ya, tapi ngepel, urusan rumah, urusan dapur itu juga seorang laki-laki juga dituntut harus bisa. Terus yang cari uang itu, yang cari nafkah itu laki-laki. Ya, memang laki-laki, tapi yang perempuan sebagai seorang ibu boleh saja membantu untuk menambah penghasilan keluarga, misalnya seperti itu, ya. Ya, selanjutnya keragaman gender dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia, apalagi masyarakat Indonesia menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sama, ya. Sudah Pak Udin sampaikan, terangkan yang tadi. Oke, sekarang bentuk toleransi dalam keberagaman sosial budaya. Ya. Bentuk toleransinya satu, pertama adalah bangga terhadap kebudayaan dalam negeri, menyaring budaya asing yang masuk Indonesia, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Itu adalah bentuk toleransi dalam keberagaman sosial dan budaya. Nah, sekarang sikap yang dapat kita kembangkan dalam menghormati keragaman gender. Pertama adalah tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman.
Dua, memberikan hak dan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Ya, itu adalah sikap menghormati keberagaman gender. Ya. Demikian tadi untuk ulasan kita, pembahasan kita, tema 7, subtema 3, mata pelajaran PPKN kelas 4, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Semoga kalian bisa memahami dan yang paling penting kalian bisa mengamalkannya sehingga negara kita selalu menjadi negara yang makmur, yang negara yang menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warubun, ghafur. Ya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat Pak Udin sampaikan. Mungkin untuk materinya bisa kalian download di deskripsi atau di Rubego ya. Terima kasih, Pak Udin cukupkan sekian. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan. Salam kepada orang tua kalian di rumah. Semoga selalu diberikan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.